Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaifa halukum? Kaifa halukunna? Gimana kabarnya para santri semuanya? Mudah-mudahan antum semua dalam kondisi sehat walafiat. Hai bina nabda liqa'ana hadzal yaum liqa'una atsani bi kalimatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Madatuna hadzal yaum ta'limu ta'alim. Tariqat ta'alum al-liqa'una atsani. Pelajaran kita hari ini pelajaran ta'limu ta'alim, tariqul ta'alum, bimbingan bagi penuntut ilmu pengetahuan. Karangan Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji. Bagian kedua insyaallah. Perlu diketahui kemarin slide 1 sampai 20 itu sebenarnya dua pertemuan ya. Di pertemuan pertama slide ke-1 sampai slide ke-9 ya, tentang kewajiban belajar dan kemuliaan ilmu. Itu adalah pertemuan pertama. Saya harap format PDF-nya di-download, atau kalau mau PPT-nya di-download juga nggak apa-apa, atau sekalian videonya di-download, nanti dipindahkan ke laptop atau ke HP antuna yang memorinya besar, nggak apa-apa, untuk bisa diulang-ulang pelajaran kita sampai nanti kita ketemu tatap muka di kelas. Ya, untuk sementara di-download bisa diulang-ulang pelajarannya insyaallah. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi di kelas insyaallah. Ya, jadi kita hari ini pertemuan kedua. Ya, isinya sudah ada di pertemuan pertama, yaitu mulai slide 9. Kita akan belajar tentang awal dari belajar ilmu akhlak. Belajar ilmu akhlak ya insyaallah. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan belajar tentang ilmu akhlak ya, nanti buku aslinya berbahasa Arab gundul, itu tidak ada paragraf, tidak ada jeda kosong, halaman kosong, langsung nyambung. Oleh karena itu tiap slide yang ditampilkan kalimat-kalimatnya antuna batasi dengan garis miring atau garis tegak. Setelah itu antuna kasih nomor ya, biar nanti di buku nggak usah dicoret-coret, tinggal dikasih garis miring, kasih nomor. Nah, lalu di buku catatan baru terjemahannya saja. Ya, nanti di buku aslinya, buku bahasa Arab, kasih nomor berapa, nomor 1, bahkan nanti terjemahannya terjemahan nomor 1. Jadi cara belajarnya begitu. Jadi nanti buku aslinya tidak banyak coret-coretan terjemahan. Itu lebih baik ya cara belajarnya. Jadi buku aslinya tetap hanya coretannya di garis miring, itu batas dari penulisan di slide. Ya, batas-batasnya sampai di mana berhentinya. Ya, supaya untuk memudahkan belajar. Hanya garis miring, kasih nomor. Nomornya bisa di awal atau nomornya bisa di akhir garis atau di awal atau terserah, yang penting mana yang enak untuk belajar ya. Ya, jadi sini berkata pengarang, wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwil jud wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takaburi wat tawadu'i wal ifati wal israfi wat taqdiri wa ghairiha. Ya. Demikian pula wajib mempelajari ilmu dalam bidang akhlak. Ya. Seperti al-jud, sifat dermawan, ya.
Al-bukhl, nah, sifat kikir. Ya, harus pakai koma ini ya. Kemudian jubn, sifat penakut. Wal jur'ah, sifat nekat. Ya, nekat itu. Ya. Kemudian at-takabur, sifat sombong. Wa tawadu, rendah diri. Wal ifah, ifah itu menjaga diri atau memelihara diri dari perbuatan dosa. Wal israf, perbuatan berlebihan. Ya. At-taktir, terlalu irit. Ya, dan sebagainya. Nah, ini di bawahnya disebutkan ya. Kenapa kita harus belajar tentang ilmu akhlak. Ya, sama penulisnya disebutkan fa'inal kibro, ya karena sifat sombong, al-bukhl, kikir, wal jubn, penakut, wal israf, maupun yang berlebihan, haramun, ya. Itu adalah akhlak yang haram, hukumnya dikerjakan. Ya. Wala yumkinut at-tahayyuz, ya, at-taharuz, ya, at-taharuz, ya. Tidak mungkin menghindari itu, ya. Anha, menghindari itu, ila bi ilmiha, kecuali dengan mengetahui ilmunya. Karena haram berarti kita harus tahu ilmunya supaya tidak jatuh ke dalam hal-hal yang haram, ya. Wa ilmu ma yudaduda, dan ilmu antisipasinya. Artinya ilmu lawannya, supaya kita tidak berbuat haram, maka kita harus kebalikannya, antisipasinya. Yudoduha artinya lawannya. Ya. Artinya kita berbuat, antisipasinya berbuat kebaikannya, lawan dari perbuatan haram tersebut. Maka semuanya yang ilmu yang negatif dan positifnya. Jadi yang tadi itu negatif, ya, kiber, bukhl, jubn dan israf itu negatif, perbuatan jelek. Nah, kita ganti dengan lawannya perbuatan baik. Nah, itu semua ada ilmunya. Oleh karena itu ilmu tersebut menjadi wajib dipelajari dua-duanya, ya. Fa yuftaradu ala kulli insanin ilmuha, ya. Maka wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya. Alhamdulillah, kita lanjutkan halaman berikutnya pada pertemuan kedua ini, yang berkata pengarang, waqad sannafa sayyidatul imam al-ajjalu al-ustad al-syahid Nasiruddin Abul Qasim, ya, Al-Hasan bin Muhammad Ar-Raghib Al-Asfahani, ya, kitaban fil akhlaq wa ni'ma ma sunifa fayajibu ala kulli muslimin hifzuha. Bahwa Imam Sayyid yang mulia yaitu Ustadz Nasiruddin Abul Qasim, atau nama aslinya nih Al-Husain bin Muhammad Ar-Raghib Al-Asfahani, ya, telah mengarang kitab akhlak. Kata pengarang buku ini, alangkah bagus kitab ini karena dia berarti udah baca, ya. Dan karenanya wajib bagi setiap muslim menjaga akhlak di atas. Jadi kalau untuk pendalaman tentang akhlak, ya kita bisa mempelajari kitab akhlak karangan, ya, Imam atau Ustadz Syahid Nasiruddin Abul Qasim. Nah, dia punya buku tersendiri tentang akhlak. Kita lanjutkan. Tadi C, ya, tentang kewajiban mempelajari ilmu akhlak. Yang berikutnya D, ilmu yang fardu kifayah dan ilmu yang haram dipelajari. Ya, mungkin antum sudah mendengar tentang fardu kifayah. Ya, artinya kewajiban yang telah cukup, kifayah itu cukup artinya. Telah cukup diwakilkan oleh orang lain. Ya, itu kifayah artinya. Nah, kita lanjutkan pengarang buku ini. Wa amma hifzu ma yaqa'u fi ba'dil
ahayinin fafardun ala sabilil kifayah. Ya. Adapun mempelajari ilmu yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu itu hukumnya fardu kifayah. Jadi saat-saat tertentu saja. Ya, artinya tidak selalu tiap hari. Ya, ilmu yang dibutuhkan saat-saat tertentu. Artinya tidak setiap hari, setiap detik. Ini hukumnya fardu kifayah. Idza qamal ba'du fi baldati, ya, fi baldatin saqata alal baqin. Jika dalam suatu daerah, ba'du itu sebagian, ya, suatu daerah telah terdapat, ya, orang yang mengetahuinya atau mempelajarinya, maka cukuplah bagi yang lain. Ya, sakoto artinya jatuh, artinya cukup. Alal bakin bagi yang lainnya, cukup, tidak wajib mempelajarinya. Ya. Wa ilam yakun fil baldati, ya, jika dalam satu daerah, ya, tetapi jika dalam min man yakumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'zami, ya, tetapi kalau sama sekali tidak ada, ya, ilam yakun fil badah, sama sekali tidak ada, ya, mayakumu bihi, yang mengetahui ilmu tersebut atau yang mempelajari ilmu tersebut tadi, ishtaraku jami'an fil ma'zami, ya, maka seluruh penduduk menanggung dosa. Itu namanya ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Kita lanjutkan insyaallah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan halaman keempat, slide keempat. Berkata pengarang buku ini, fayajibu 'alal imami an ya'mura, nih ya, artinya an ya'murahum bidzalika. Tulisannya nih kurang dikit, ya, an ya'murahum, ya, an ya'murahum bidzalika, ya, wujbira ahlal baldati ala dzalika. Oleh karena itu wajib bagi sang imam atau pemimpin daerah, ya, ya'murahum, memerintahkan mereka atau masyarakat di situ, ya, bahkan mereka bisa dipaksa atau mereka memaksa mereka, ya. Imam tadi memaksa mereka untuk mempelajari ilmu tersebut karena belum ada yang mempelajarinya atau ahlinya belum ada, ya. Ini namanya ilmu fardu kifayah. Kita lanjutkan. Wa qila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bi manzilit ta'ami la budda likulli wahidin min dzalika. Ada dikatakan kila bahwa mempelajari ilmu yang dibutuhkan diri sendiri pada setiap saat itu ibarat makan. Nah, jadi yang namanya makan itu kan tiap hari, kalau lapar harus makan. Kalau nggak makan, ya bisa lapar. Jadi ini wajib istilahnya, harus makan tiap hari. Ya. Dalam arti harus dilakukan oleh setiap orang. Nah, ini berarti nanti ilmunya jadi ilmu yang wajib, ya, karena seperti pengarang buku ini mengatakan bimanzilati ta'am, seperti kedudukannya seperti pekerjaan makan. Makan itu hukumnya wajib tiap hari, nggak bisa ditunda. Kalau lapar nggak bisa ditunda, harus makan karena perut kita menagih kalau lapar, keroncongan bunyi. Jadi yang namanya makan wajib tiap hari, ya. Itu ilmu yang dibutuhkan diri sendiri pada setiap saat, ya, itu istilahnya ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jamil ahwal. Setiap saat dibutuhkan diri, ya, untuk keperluan seluruh ahwal, seluruh keperluan, dan dibutuhkan tiap hari.
Wa ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin, ya, biban silatid dawa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Dan bahwa mempelajari ilmu yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu itu ibarat obat. Kalau tadi kan makanan, ya, biman silatid to'am, kedudukannya sebagai makan. Sekarang kedudukannya seperti obat, ya, seperti obat. Yahtaju ilahi fi ba'dil awqat, ya, dalam arti diberlakukan pada waktu tertentu saja. Arti obat tadi enggak tiap hari minum obat. Ya, kalau sakit perlu obat baru minum obat. Kalau enggak sakit enggak perlu minum obat. Nah, ini istilahnya, artinya dibutuhkannya saat-saat tertentu saja. Ini jadi namanya kifayah, ya. Kalau yang tadi yang seperti makan, ya, ilmunya jadi wajib, ya, hidup wajib ain, ya, wajib pribadi. Jadi pengarang buku ini mengibaratkan tadi. Jadi fardu ain itu yaitu fardu yang seperti kebutuhan sehari-hari, yaitu makan. Sementara ilmu yang fardu kifayah yaitu wajib, yaitu obat, tapi dibutuhkannya tertentu saja. Ini gambaran yang mudah bagi kita, insya Allah. Ya, kita lanjutkan. Pengarang buku ini berkata, wa ilmun nujumi bimanzilatil marodi, ya, fata'almuhu haramun li'annahu yadurru wala yanfa'u wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mumkin. Adapun ilmu nujum, ilmu perbintangan, untuk meramal di sini maksudnya untuk meramal penyakit, ya. Meramal penyakit. Jadi penyakit kan harusnya bukan diramal, dideteksi berdasarkan data-data, tanda-tandanya. Ini diramal, ya. Meramal penyakit adalah haram dipelajari. Ya, kenapa? Li'anu yadurru wala yanfa', karena berbahaya. Li'anahu yadurru wala yanfa'u, karena dia berbahaya dan tidak bermanfaat, berfaedah. Lagi pula tidak mungkin seseorang dapat menghindari dari takdir Allah Ta'ala. Ini kalau udah dikasih sakit, nggak bisa menghindari takdir, akan datang tetap takdir sakit tadi, ya. Nah, di sini kenapa ilmu nujum dalam arti mendeteksi penyakit, atau meramal, ya, bukan mendeteksi, meramal penyakit, ya, tebak-tebakan gitu. Oh, kamu ini sakit ini berdasarkan nujum, berdasarkan bintang-bintang yang ada di langit. Itu mempelajarinya hukumnya haram, karena menurut pengarang buku ini, ya, berbahaya dan tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah, kita lanjutkan halaman kelima, slide kelima. Ya. Berkata pengarang buku ini, yang bagi likuli muslimin ayashtagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillahi ta'ala wad du'ai wat tadarru'i wa qiraatil qur'ani was sadaqati dafi'ati lil bala'i. Maka sebaiknya bagi setiap muslim, ya, menggunakan seluruh waktunya, jami' awqatihi, seluruh waktunya, bizikrillah ta'ala, untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa doa, dan berdoa. Ya, zikir dan berdoa. Alhamdulillah, Rasulullah sudah memberikan sunnah-sunnahnya. Sudah ada di zikir pagi, zikir malam, zikir pagi dan sore, itu di maksurat, ya. Jadi nanti yang punya Android bisa download, ya.
Adkarul sobah wal masa. Cari yang sohe-sohe ya. Azkarul sobah wal masa as-sahihah. Nah, jadi tulis bahasa Arab gitu ya. Azkarus sahihah. Ya, azkarus sahihah as-sobah wal masa. Nah, cari itu. Di hadisnya disohe-sohe semua. Kemudian tadarru' mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan berbanyak ibadah ya. Kemudian wa qiraatul Quran dan membaca Al-Quran. Ya, karena membaca Al-Quran ini merupakan gizi rohani yang sangat mudah dikerjakan. Ya, bacaan Quran pahalanya sangat banyak sekali. Satu huruf dinilai 10 kebajikan. Kalau bacanya 1 juz per hari, insya Allah kebajikannya banyak insya Allah. Kita lanjutkan. Ya, kemudian juga selain baca Quran dan bersedekah, ya, menyebarkan sedekah yang menjadi dafi'ati, penolak ya atau perisai dari mara bahaya. Di semua perbuatan solehah tadi, perbuatan baik tadi ya, di sini ayastagila, menyibukkan diri dalam seluruh waktunya untuk perbuatan zikir, doa, tadarru', mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, baca Quran, dan bersedekah. Semua itu bisa menolak bala insya Allah. Ya, supaya tidak kena penyakit bertambah parah insya Allah ya. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan halaman 6. Tadi pengarang buku ini memberikan beberapa hal untuk penolak bala, amal-amal soleh yang bisa dikerjakan oleh setiap muslim ya insya Allah. Sekarang kita lanjutkan. Pengarang buku ini berkata, Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qad rama ya'rifu bihil qiblah ya wa awqatis sholati fayajuzu dzalika ya. Oh ya, kecuali mempelajari ilmu nujum, ilmu tentang perbintangan tadi sebatas untuk mengetahui arah kiblat dan untuk mengetahui waktu-waktu sholat, maka ya juzu dibolehkan. Ya juzu dibolehkan. Selanjutnya, wa amma ta'alumu ilmi tibbi fa yajuzu li'annahu sababun min asbabi ya. Fa yajuzu ta'alumuhu kasairil asbabi wa qad tadawa an-nabi SAW. Adapun mempelajari ilmu pengobatan, ini bukan sebaikannya. Adapun mempelajari ilmu pengobatan, ilmu tib, fayajuzu, ilmu pengobatan, kedokteran atau ketabiban itu diperbolehkan, ya. Fayajuzu artinya diperbolehkan, ya. Ilmu ini merupakan salah satu prasarana atau penyebab kesembuhan. Kesembuhan. Dan boleh dipelajari sebagaimana penyebab-penyebab lainnya. Ya. Atau sarana lainnya. Ya, jadi kalau orang sakit itu bisa disembuhkan kalau tahu penyebab-penyebabnya, penyebab sakitnya apa. Itu dianalisa dalam ilmu kedokteran atau ilmu ketabiban. Sehingga bisa mencari solusi berupa obat-obatan. Nah, ini dibolehkan ya. Dan ini termasuk ilmu yang fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Karena Nabi sendiri ya tadawa. Artinya dia juga berobat. Ya, minta berobat ya, minta diobati ya, itu begitu. Ya.
Kita lanjutkan. Waqad hukima ala Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu qala al ilmu ilmani ilmul fiqhi lil adiyani wa ilmu tibbi lil abdani wa ma wara'a dzalika bulgatu majlisin. Hukiya ya, waqad hukiya, dihikayatkan artinya diceritakan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, ya ini Imam Syafi'i imam yang masyhur, ya, mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak dipakai oleh umat Islam di Indonesia ya. Imam Syafi'i pernah berkata, beliau mengatakan tentang ilmu. Kata beliau, al ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Ya. Ilmu fikhi lil adiyan. Pertama ilmu fikih untuk mengetahui agama-agama. Ya. Yang kedua, ya, ilmu tibbi, yaitu ilmu pengobatan. Ya. Lil abdan, untuk mengetahui kondisi badan. Ya, kondisi badan. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlis. Dan selebihnya adalah pelengkap majlis. Pelengkap majlis. Kita lanjutkan insyaallah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke slide ke-7 halaman berikutnya. Di sini kita akan mempelajari tentang definisi ilmu. Ya, definisi ilmu. Apa itu ilmu? Ya. Kata pengarang buku ini, wa amma tafsirul ilmi, adapun ilmu itu bisa ditafsiri, bisa diceritakan lah. Apa itu? Bahwa sifatun yatajala bihal mazkur liman qomat hiya bihi kama huwa. Kondisi sedemikian rupa yang jika dimiliki seseorang maka menjadi jelas apa yang diketahuinya. Ya, artinya sesuatu yang dimiliki seseorang ya dalam benak, pikiran, otak dan hati mereka. Apa saja yang dimiliki, ya ini akan nampak kalau dia mengeluarkan ilmunya dengan cara apa? Dengan cara menceritakan, menganalisa, ya, atau menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya. Nah, begitu, ya. Itu adalah ilmu. Ya, jadi ilmu tadi masuk ke dalam otaknya, ke dalam hatinya karena dicerap. Dicerap itu artinya didapati melalui proses yang panjang. Prosesnya itu proses belajar namanya. Ya, proses belajar tadi menggunakan panca indera. Jadi dia diserap melalui panca indera, dipelajari, kemudian dihafalkan. Nah, ini jadi orang tidak akan berilmu kalau dia tidak menghafalkan atau menguasai ilmu tersebut. Ya. Jadi kalau santri belajar hanya baca sepintas, ya, itu susah untuk belajar. Jadi dibaca, dipelajari, sudah paham, dikuasai. Dikuasainya dengan cara apa? Harus dihafalkan, disimpan namanya, di saving. Itu namanya proses menyimpan ilmu. Jadi kalau pelajaran seperti pelajaran pelajaran apa? Adab ini berbahasa Arab semua. Ya. Jadi antum harus baca, harus hafalkan. Ya. Contoh ini definisi ilmu. Ilmu ya menurut pengarang buku ini, fahuwa sifatun yatajalla. Suatu sifat yatajalla yang menghiasi biha madkur. Orang yang memiliki mazkur yang disebut oleh orang yang punya ilmu tadi. Liman qomat hiya bihi kama huwa. Ya, yang dimiliki seorang ya menjadi jelas apa yang diketahuinya. Itu artinya ilmu. Ya. Artinya sesuatu yang menghiasi diri seseorang. Nah, ini bahasa lainnya, sesuatu yang menghiasi diri seseorang yang dengannya dia bisa diketahui. Dari apa tadi? Dari dia kalau dia berbicara,
atau melayani pertanyaan-pertanyaan dari orang lain. Maka kalau dia bisa menjawab, bisa menerangkan, nah itu ilmu, ya. Dan ilmu itu terstruktur, artinya uh, terstruktur dalam arti bisa dipelajari dan teratur, tidak ngaco, ya, tidak ngaco ini. Nah ini tuh ilmu. Jadi ilmu harus dipelajari. Makanya ada istilah ilmu. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, bukan nurun turun, bukan nurun. Ilmu itu cahaya. Ya, dia mendapatkan cahaya karena dia mendapat cahaya dulu, baru cahayanya diserap, baru masuk ke dalam tubuhnya. Nah, seperti begitulah. Kita lanjutkan. Jadi ilmu bita'alum, ilmu itu dengan belajar. Bukan dengan hayalan. Jadi siapa yang nggak belajar, tidak murojaah, tidak mengulang-ulang pelajaran, tidak akan dapat ilmunya. Al-fiqhu ma'rifatu daqaiqi. Ya. Fikih adalah, menurut pengarang buku ini, fikih adalah ma'rifatu daqaiqil ilmi. Yaitu mengetahui tentang detil-detil ilmu, itu fikih. Ya. Kita lanjutkan. Qala Abu Hanifah rahmatullah alaihi, al-fiqhu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Berkata Abu Hanifah radhiyallahu anhu, fikih adalah pengetahuan tentang hal yang berguna dan hal-hal yang berbahaya bagi diri seseorang. Ini fikih menurut Abu Hanifah. Ya, malaha artinya yang berguna, wa ma'alaiha dan yang berbahaya. Jadi malaha artinya berguna, wa ma'alaiha yang berbahaya bagi diri seseorang. Itu fikih menurut Abu Hanifah. Insyaallah kita lanjutkan. Nastamir ya. Alhamdulillah. Nastamir safhah samina, kita lanjutkan slide ke-8. Berkata pengarang buku ini, wa qala mal ilmu ila lil amali wal amalu bihi, ya, tarkul ajili lil ajili. Ya, kata beliau lagi, oh ini berarti kalau kata beliau lagi maksudnya masih berhubungan dengan sebelumnya. Tadi siapa tadi? Ya, Imam Hambali, ya. Imam Hanafi, bukan Hambali. Imam Hanafi. Ya, jadi masih ada hubungannya. Berarti masih dilanjutkan, ya. Mal ilmu ila lil amali bihi. Tiada artinya suatu ilmu kecuali untuk diamalkan. Jadi kalau belajar ilmunya segudang tapi tidak diamalkan itu percuma. Ya. Sama seperti pohon punya buah, buahnya ilmu tapi buahnya nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimanfaatkan. Nah, percuma itu istilahnya. Ya. Wal amalu bihi tarkul ajili lil ajili. Sedang pengamalan ilmu itu berwujud meninggalkan orientasi dunia untuk ukhrawi. Ya. Tarkul ajili artinya meninggalkan dunia, lil ajili untuk akhirat. Itu sebenarnya tentang pengamalan ilmu apa saja. Bukan hanya saja ilmu agama, bukan. Ilmu yang lainnya termasuk ilmu kedokteran, antropologi, ilmu biologi, semuanya begitu. Ya, mengamalkan ilmu untuk kepentingan ukhrawi. Ya, dengan cara tadi kita hidup di dunia, beribadah di dunia dengan ilmu kita untuk kepentingan akhirat. Nah, itu maksudnya. Ya. Kita lanjutkan. Fayam bagi lil insani, ya, an la yaghfula an nafsi wa ma yanfa'uha wa ma yaduruha fi aulaha wa ukhraha. Maka sebaiknya bagi manusia jangan lupa, ya, yaghful, gofil itu artinya goflah. Goflah itu artinya
lengah, lupa diri. Ya, an-nafsi, dari apapun yang bermanfaat dan berbahaya di dunia dan akhirat. Ya, jangan lupa dari dirinya apa-apa yang bermanfaat dan apa-apa yang membahayakan dirinya. Ya, fi ulaha wa ukhraha, untuk urusan dunia dan akhiratnya. Fayas tajlibu ma yanfa'uha wajtanibu ma yaduruha. Ya, agar kelak akal, ya, agar kelak akal dan amal perbuatannya tidak menjadi bukan salah ya, supaya di sini kenapa tadi harus, ya, tidak boleh lengah ya untuk urusan yang bermanfaat dan berbahaya di dunia dan akhirat. Fayaz tajlibu ma yanfuha, ya, kemudian mengambil manfaat, ya, wa yajtanibu ma yadurha, dan menghindari dari apa yang berbahaya baginya, ya, kaila yakuna akluhu wa amaluhu hujjatan alaihi, ya, agar kelak akal dan amal perbuatannya tidak menjadi hujah atau alasan, ya, alasan fayazdadu ukubatan yang membebani sehingga memperberat siksa dirinya, ya. Na'udzubillahi min sakhati wa iqabi. Kami berlindung kepada Allah dari murka dan siksanya. Jadi kita wajib mempelajari hal-hal yang bermanfaat dan hal yang tidak bermanfaat dipelajari juga supaya kita bisa menghindarinya. Dan yang manfaat kita bisa mengambil manfaatnya untuk kepentingan akhirat. Intinya begitu, ya. Alhamdulillah, ini halaman terakhir sebenarnya tambahan saja, ya. Jadi pengarang buku ini ya menerangkan waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhurah. Telah banyak sekali ayat-ayat Quran dan hadis sahih yang masyhur yang menguraikan keistimewaan atau keunggulan ilmu, ya. Lam tashtagi bi dzikriha kaila yatulal kitab. Kami tidak ingin memaparkan di sini agar kitab tidak terlalu tebal. Ya, jadi saya harap Ustaz harap antum-antunan tadi, ya, mencatat, artinya PDF-nya di-download, kemudian terjemahannya dicatat di buku catatan. Nanti kitabnya kalau datang ke sini dibagikan, insya Allah kitab Arabnya tinggal dikasih tanda, ya, dikasih garis batas penulisan di slide supaya mudah menghafalkannya. Oke. Di seluruh pelajaran yang berbahasa Arab tidak bisa dikuasai kecuali mengetahui makna mufradat atau makna kalimat-kalimatnya. Oleh karena itu, tidak cukup dibaca sekali, dihafalkan Arab dan artinya. Insya Allah bisa dikuasai. Ya, insya Allah. Ya, karena ini merupakan syariat atau jalan menuju ilmu, ya, menuju ilmu. Jadi kalau Anda ditawarkan seseorang, ya, hey, Fulan, kamu mau duit enggak nih? Saya punya duitnya 10.000 atau 20.000. Ditawarkan oleh seseorang, duitnya ada di orang yang nawarkan duit tadi. Duitnya dipegang di tangannya. Kamu kalau mau ngambil duit saya ini silakan ambil sendiri. Nah, ambil sendiri itu artinya proses syariat jalan, ya, supaya mendapatkan uang tadi. Ketika ditawarkan, ya, kamu mau duit ini, kita ditawarkan mau, ya. Nah, kalau batas mau tidak dilaksanakan syariatnya atau jalannya, jalan menuju
menuju orang tadi, mengambil uang tadi, itu tidak akan bisa sampai hari kiamat. Ya, tidak akan bisa. Jadi syariatnya apa tadi? Jalan menuju orang tadi, diambil sendiri uangnya, baru dapat tuh duit. Ya, duit itu baru dapat. Jadi kalau antuna belajar di husnul khotimah, nah, kalau ditanya kamu mau punya prestasi yang baik, yang bagus, nilai yang tinggi, mau? Hanya bilang sampai mau tapi nggak belajar, itu namanya bohong. Bohong. Ya, harus belajar, dihafalkan Arab dan artinya. Ya, itu kesimpulan dari saya, supaya antuna menjadi orang yang pandai, pintar, dan menguasai ilmu dengan belajar. Al ilmu bitta'alum. Ilmu itu dengan belajar. Ya, kita cukupkan pertemuan kali ini. Naktafi bi kalimatil hamdalah wa qafdul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh.